Hey guys, jadi di video hari ini aku bakalan cobain a bunch of new makeup lagi. Sebenarnya produk-produk hari ini bagus banget. I feel like I always say that in every first impression video, but that's the truth. Aku merasa makeup hari ini kayak bagus banget semuanya. And this kind of video has quickly become one of my favorite videos to film because it gives me an excuse to buy more new makeup. If you like this kind of video, please subscribe to my channel and give it a thumbs up. So yeah, kita langsung mulai aja. Ini aku mau mulai dengan skincare dulu. Aku udah pakai toner sama eye cream. Sekarang aku mau nyobain ini. Ini adalah Safi HT5 Gold Water Essence. Ini packagingnya bagus banget, isinya juga bagus banget. Ada gold flakes gitu. Aku merasa kayak ini bisa jadi base makeup yang lengket-lengket gitu. Jadi foundation aku bisa menempel dengan lebih baik. Jadi ini konsistensinya kayak lumayan kental gitu. Oke, jadi seperti yang tadi aku bilang, untuk ukuran essence ini konsistensinya lumayan kental. Tapi walaupun kental, dia itu kayak gampang banget keserap ke dalam kulit. Dan dia gak terlalu lengket juga. Dan gold flakes yang ada di dalamnya, yang bintik-bintik emas ini, dia kayak pas kita gosok juga menyatu sama kulit sih. So far so good. Ini juga ada wanginya gitu, tapi wanginya it's not something very strong. Pastinya ini skincare-nya aku cuma tunjukin first impression doang ya. I cannot tell you right away if it's anything good. Soalnya kan yang namanya skincare kita harus coba untuk beberapa saat dulu barusan kita bisa tahu cocok atau enggak buat kita. Tapi so far so good. Oke, habis aku pakai essence aku bakal langsung nge-prime. Aku pakai pore blurring primer seperti biasa yang ini. Ini adalah Catrice Cosmetics Goodbye Pores. Aku pakainya di T-zone aja supaya aku bisa menyamarkan pori-pori aku gitu, juga supaya aku bisa menahan minyak yang keluar dari daerah hidung aku. I have a feeling that today's first impressions are going to be good. And aku merasa I'm getting better at buying makeup. Aku juga merasa kayak aku udah tahu loh the finish that I want, the formula that I like, the color that I like. Jadi kayak aku udah kira-kira udah tahu lah aku sukanya yang gimana. Makanya kayaknya video hari ini aku ada feeling bakalan bagus sih. But we never know what might happen. Oke, jadi habis nge-prime aku bakalan langsung masuk ke foundation aja. I'm always very excited for complexion products kayak foundation atau concealer. Aku itu cinta banget. Aku selalu pengen cobain yang baru. Jadi foundation yang hari ini kita bakalan cobain adalah yang ini. Ini adalah L'Oreal Paris Infallible 24-Hour Fresh Wear Foundation. I've heard nothing but good things about this foundation. Jadi aku pakainya yang nomor 130 True Beige. Dari segi packagingnya aku juga udah suka, soalnya dia ini kayak gelas gitu, dia bukan plastik. And it feels nice, it has a weight to it. Jadi dia kayak bukan produk yang kelihatan murah gitu. Dan dia ada pumpnya, which is a plus point. Jadi aku bakalan coba pakai satu pump dulu to see how much it can cover. Jadi ini foundationnya lumayan liquidy, dia itu cair banget. Foundation ini klaimnya dia kayak ringan banget, dia itu kelihatan fresh. Kayaknya dia gak matte gitu sih. Let's see. Okay, so I don't know how fast it's going to dry down. Jadi aku bakalan pakai di satu sisi muka aku dulu. Aku blendnya pakai sponge seperti biasa. Oke, ini sisi yang udah aku pakein. Warnanya menurut aku gak terlalu terang juga sih buat kulit aku. Soalnya warna kulit muka aku memang kayak sedikit agak gelap dari the rest of my body. Ini memang gak terlalu matte gitu. Dan ini beneran ringan banget. It feels like I'm wearing nothing. Dan dia juga ngeblendnya gampang banget as you can see just now. Oke, jadi aku udah siap apply all over my face.
dan 1 pump itu udah cukup buat seluruh muka aku. Let's talk about the coverage. Menurut aku ini foundationnya coveragenya light to medium, soalnya as you can see ini kayak masih ada bekas-bekas jerawat aku masih nampak. Ini memang gak matte tapi juga gak terlalu dewy. Dia itu kayak gak terlalu berminyak to the point that you feel unsafe wearing your makeup. Jadi ini masih aman aja, dia kayak langsung kering gitu walaupun dia keringnya gak matte. Aku kayaknya bakalan update you guys on how it's going to wear throughout the day in the description box down below. Aku bakal kasih tahu kalian apakah ini tahan lama atau tidak, apakah dia break apart di daerah hidung aku. Daerah hidung aku itu yang kayak paling sering berminyak, dan karena dia itu gampang banget berminyak, foundation itu kayak gampang banget pisah-pisah gitu. So I'm going to update you guys on that in the description box. Oke, jadi habis foundation kita lanjut ke concealer. Aku juga udah penasaran banget sama concealer ini. This is the concealer we're going to try out today. Ini adalah L'Oreal Paris Infallible Full Wear More Than Concealer. Aku pakainya yang nomor 307 Cashmere. Ini applicatornya sebesar itu, kayak beneran besar banget. Aku bakalan tunjukin perbandingan applicator concealer ini sama concealer yang lain. Aku tunjukin yang the same deh. Yang the same itu kayak super kurus banget kalau dibandingin sama yang ini. I mean, look at the difference. Ini besar banget loh. This is why I'm very excited. Ini doe foot applicatornya kayak unik banget, besar banget. Aku gak tahu ini kayak dry down secepat apa, so I'm going to apply on one side of my under eye first. Aku merasa kalau kerja pakai ini gampang banget, kayak one swipe aja udah cukup. Tapi aku kayaknya ambilnya kebanyakan sih. Aku mau tunjukin bedanya setelah aku pakai concealer dan sebelum aku pakai concealer. Obviously it's very different. Menurut aku ini coveragenya lumayan, yaitu medium to full. Aku merasa kalau kamu tambahin satu layer lagi ya bakalan full langsung. Tapi menurut aku ini udah cocok buat aku. Dan ini finish concealernya lumayan matte. Dia juga blendnya gak susah-susah banget. So yeah, I'm going to apply on the other side of my eye. Ambilnya gak usah kebanyakan. Sekarang aku bakalan coba tutupin kayak jerawat-jerawat aku to see if it's able to cover my blemishes. Oke, setelah aku apply dan aku tunggu dia set gitu, menurut aku ini concealernya a little bit go such a long way. Jadi kalian kalau pakainya dikit aja, dan menurut aku ini agak sedikit terlalu kering buat under eye aku sih. Mungkin kalau next time aku masih mau pakai, aku harus pakai moisturizer yang lebih banyak di bawah mata aku. Tapi ini kayak concealernya, coveragenya super oke. Sekarang aku bakalan ngeset seluruh muka aku dulu. Aku gak ada powder baru buat aku cobain, jadi aku bakalan pakai yang ini aja. Ini adalah Miniso Flawless Loose Finishing Powder yang shade-nya Ivory. Ini adalah powder favorit aku. Aku udah tahu aku suka sama powder ini. Jadi kalau misalnya nanti ada sesuatu yang aku gak suka, aku tahu kalau itu adalah antara foundationnya atau concealernya. Soalnya primer yang aku pakai, aku tahu aku udah suka, dan powdernya juga begitu.
Oke, jadi aku udah selesai set muka aku. Habis di set, dia masih foundationnya masih tetap terasa ringan banget. Under eye-nya tetap kelihatan cakey, soalnya memang sedikit terlalu kering buat aku. Sekarang aku bakalan buat alis aku. I don't have any new brow products, so I'm going to do my brows off camera and I'll be right back. Okay, so I'm back with my brows. Dan aku juga tadi sekalian udah nge-contour hidung off camera. Aku pakainya yang ini. Ini adalah Catrice Sun Lover Glow Bronzing Powder 010 Sun Kissed Bronze. Tadi aku pas nge-contour, dia juga kayak nggak mengganggu foundationnya sama sekali. So I think that's a good sign. Sama kalau kalian pengen nonton cara aku nge-contour hidung aku bisa link videonya di sini. Soalnya di video ini aku kayak ada kasih in-depth tutorial on how I contour my nose. Sekarang kita lanjut ke blush. Aku juga pastinya excited banget dong buat blush. Secara itu kayak one of my favorite products. Ini adalah blush yang aku mau cobain. Ini adalah YOU Simplicity Flush Blush in the shade 02 Coral Pink. Ini warnanya ya obviously seperti namanya coral. Dan ini kayak dia ada shimmer gitu di dalam blushnya. Jadi kalau bagi kalian yang gak suka ada shimmer di blushnya, then this is probably not for you. Tapi kayaknya ini pas kita apply, kalau kita gak mau kayak glitter-glitternya, kita bisa tap off the brush. Itu kayaknya udah bisa menghilangin sih. Personally, I really like that kind of finish. Soalnya dia kayak kasih healthy glow buat kulit kita sih. Jadi aku mau swatch kasih kalian dulu. Ini blushnya. Kalau kalian lihat dia kayak ada glow-nya gitu, ada sheen-nya gitu. Tapi dia gak parah sih. Menurut aku ini bagus sih. Kayak glow-nya masih natural gitu. Oke, jadi aku bakalan cobain apply on my cheeks. Aku pakainya powder brush besar kayak gitu. Ini kayaknya lumayan pigmented sih. So I'm going to tap off my brush. Jadi ini blushnya lumayan pigmented dan warnanya bagus banget. Tapi kalau kalian nggak suka ada glitter-glitter kecil di dalam blush kalian, then this is not the one for you. Soalnya glitternya itu kayak masih nempel di blushnya. But I personally don't mind that at all. Aku malah merasa kayak dia kasih healthy glow gitu loh buat kulit kita. Especially for someone who goes outdoor a lot, this will look really good on you. Kayak kalian kulitnya bakalan kelihatan healthy banget. Dan ini warnanya seger banget. Dia gak buat muka kita gelap gitu. So yeah, karena aku gak ada eyeshadow baru buat dicobain, aku bakalan pakai blush ini buat eyeshadow juga. Aku bakalan ambil blending brush kayak gini and place it all over my crease. Jadi buat eyeshadownya segitu aja. Aku personally suka sih pakai blush buat eyeshadow, soalnya dia kayak jadi very synchronized, very monochromatic gitu deh. Jadi habis blush aku bakalan pakai highlighter. Wow, I'm also excited for this product. Basically, I'm excited for every single makeup product. Ini adalah highlighter yang aku pengen cobain. Ini adalah YOU, masih dari The Simplicity line mereka. Ini adalah Gleam Highlighter mereka yang nomornya 01 Frosty Pink. Kesan pertama aku, ini highlighternya gak terlalu powdery, tapi dia juga gak terlalu high shine gitu. Dia ada pinknya gitu, tapi pinknya tidak terlalu mengganggu gitu sih. I hope this shade is not too dark for me. Pertama aku bakalan apply di hidung aku pakai jari aja. And then on my cupid's bow. Terus selanjutnya aku bakalan pakai on the top of my cheekbones. Untungnya
highlighter ini gak terlalu gelap. Ini highlighternya udah hampir terlalu gelap sih. Cara aku lihat highlighter gelap atau enggak, kalau pas aku lihat depan kayak ada bayangan di atas cheekbone aku, itu berarti highlighternya terlalu gelap buat aku. Oke, menurut aku ini bagus. Dia glow-nya lumayan natural gitu. Dia juga gak emphasize texture kita, jadi kalau kita ada bertusan, dia gak bakalan kayak nunjukin. Menurut aku ini oke sih, apalagi buat sehari-hari ini bagus banget. Warnanya juga masuk aja ke skin tone aku, apalagi pakai blush ini dia kayak langsung menyatu gitu. So yeah, I'm going to continue applying this on the high points of my face. Gue bakalan pakai di inner corner juga. Gue bakalan coba pakai di eyelid aku. Oke, jadi highlighternya aku suka, tapi aku berharap YOU bisa keluarin satu warna yang kayak lebih terang daripada ini. Sekarang sebelum aku apply lipstick, aku bakalan apply mascara dulu. And I'm going to do that off camera, so I'll be right back. Okay, so I put on my mascara. Dan aku juga ada apply sedikit eyeliner pencil yang warna nude di waterline aku to open up my eyes. And now the last part is we're going to try out a lip product. I don't know how many times I've said I'm excited for a product in this video, tapi aku beneran excited buat ini. Menurut aku ini packagingnya on brand banget sama Emina. Jadi ini adalah Emina Creamy Tint yang warnanya 01 Bricktown. Jadi ini adalah lip tint, tapi dia konsistensinya super creamy gitu. Jadi dia agak cair dan agak keringin gitu. Dan ini applicatornya lucu banget. Dan ini dia gak ada baunya. Buat aku, produk itu lebih bagus gak ada baunya daripada ada baunya tapi baunya gak enak. So, this is the color. Well, sesuai dengan namanya sih, dia namanya kayak merah bata gitu. Brick, warnanya warna bata. Menurut aku ini bagus banget buat a lot of skin tones. Let's try it out. Oke, jadi sebenarnya hari ini bibir aku kayak lagi kering banget. There are a lot of dry patches on my lips today. Tapi untungnya lip tint ini dia gak cling onto the dry patches on my lips. Jadi dia bagus, dia super ringan. Warnanya lumayan keluar. Finishnya itu dia itu comfort matte gitu. Dia matte tapi masih very comfortable. Dan warna ini bagus banget. Buat kulit aku cerah banget. So yeah, I guess that's all for today's first impressions. All in all ini bagus banget. Semua produknya, gak ada yang aku gak suka sama sekali. Paling concealernya aku kayak sedikit terlalu kering aja. But other than that, semuanya aku suka. Blushnya aku suka. Highlighternya aku juga suka buat sehari-hari. Foundationnya aku suka, ringan banget. Lip tintnya dia juga bagus, warnanya bagus. Formulanya ringan banget. Essence-nya tadi aku merasa dia serapnya cepat banget ke dalam kulit. But I'm going to update you guys on that also. So yeah, this is the finished look. I guess that's all for today's video. Thank you guys so much for hanging out with me. I hope this video could be of some help or entertainment to you, and see you!